Oke, saya mulai dari IHSG. Aku mulai dari IHSG ya guys. Hari ini IHSG-nya naik terus kayak breakout gitu. Sorry, kamera saya tripodnya masih goyang-goyang. Iya, jadi IHSG hari ini naik ya, breakout dari resisten kuatnya. Tapi ini masih ada satu resisten lagi di angka 7 ribuan gitu. Jadi kemarin kita antisipasi IHSG turun atau terkoreksi, ternyata IHSG malah menguat ya. Jadi kalau misalkan dia koreksi lagi, bisa nggak nih koreksi sampai ke berapa? Sampai ke 6.800-an. 6887 gitu. Jadi strong uptrend. Terus yang menarik adalah hari ini investor asing itu masih net buy banyak banget ya. Masih net buy sebesar 2 triliun lebih. Ada net buy saham BCA 655,4 miliar. Wah, banyak. Terus kemudian BRI 372 miliar, duitnya masih masuk ke situ-situ aja. Terus kemudian BNI 208,3 miliar, MTEK 141 miliar, dan Telkom 111 miliar gitu. Nah, terus untuk saham yang aktif hari ini ada saham dari retail, RALS, terus kemudian ada banking digital, BBYB, BGTG, BBHI, dan juga Amar. Oke. Terus ini ada yang bilang komoditi hijau lagi udah dijual kemarin, huhuhu katanya. Terus gimana dong? Nanti kita akan bahas juga ya untuk komoditinya ya. Oke, aku akan mulai bahas dari seperti biasa aku akan bahas untuk perbankannya dulu deh, supaya teman-teman tetap ingat nih, tetap aware, mau bosen terserah gitu. Nah ini BCA udah agak tinggi, agak ketinggian untuk teman-teman masuk di level sekarang. Jadi kalau teman-teman mau masuk sih nunggu aja dulu. Sedangkan kalau yang mau masuk di saham yang lainnya, BRI lebih ini ya, lebih apa namanya, koreksinya tuh nggak dia naiknya belum terlalu tinggi gitu, jadi masih lebih boleh dibeli. Cuman kalau bisa nunggu normal retracement juga sih. Terus selain itu ada BBNI, halo, udah keluar suaranya? Udah keluar suaranya belum? Ya, sekarang udah keluar suaranya belum? Aku ulangin ya. Udah keluar suara belum ini? Oke, udah keluar suara ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Tadi udah dapat BCA, terus BMRI, terus BBRI, terus kemudian BBNI ya. Sekarang kita lihat BBNI. BBNI-nya ini udah breakout, naik lumayan tinggi ya. Ketinggian di sini teman-teman jangan paksain beli, tinggal ngehold aja gitu. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk saham retail yang hari ini tadi aktif. Kita akan lihat retail ya yang hari ini tadi aktif. Ya, macet-macet ya. Aku ganti wifi dulu ya. Ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Oke. BBRI, BBNI belum ya? Tadi keputus ya. Aku ulangin ya, bahas BBRI dan BBNI ya. Ya, jadi BBRI-nya juga udah ketinggian, BBNI juga udah ketinggian, tinggal di hold aja teman-teman ya.
Oke, ya, ini tinggal di hold aja gitu. Terus kemudian kita lihat saham retail ya. Tadi sempat keputus, kita akan lihat saham retail. Retailnya kan udah mulai aktif nih ya. Udah mulai aktif. Nah, teman-teman bisa lihat nih, RALS hari ini tadi breakout lumayan tinggi, volumenya lumayan tinggi, sebenarnya bagus tadi. Terus kemudian langsung turun lagi, kayak kebanting gitu. Ini banyak yang jualan, banyak yang profit taking di sini. Nah, ini banyak yang jualan ya, di sini banyak yang profit taking gitu. Gitu. Jadi ya anyway, dia nguji resisten lagi. Wait and see dulu teman-teman. Jadi jangan buru-buru masuk dulu juga gitu. Oke, terus kita akan lihat untuk saham yang lainnya. Ada BBYB hari ini aktif, guys. Potensial kalau misalkan tadi teman-teman ada beli buy on weakness di sini bisa untuk BBYB-nya. Terus kemudian target atau resisten jangka pendeknya BBYB ada di berapa? Dia ada sekitar level 2450 sampai 2470. Jadi 2450 sampai 2470-an. Terus abis itu ada saham BBHI. BBHI-nya tadi juga mulai aktif, jadi bank-bank digital udah mulai aktif, cuman BBHI bentar ya. Kayaknya udah keluar lagi belum? Ya, jadi BBHI di sini ini mantul dikit ya dari area supportnya. Cuman dia masih belum bisa balik ke masa. Oke. Resistennya di sini. Ya, jadi ini BBHI short term ini sekarang di harga 5250. Dia bakalan bisa, kalau menguat tuh jangka pendek resistennya ada di 5500 di sini, agak rawan profit taking. Yang kedua ada di sekitar 5900. Jadi yang hari ini tadi mantul kalau misalkan ada buy on weakness. Terus kemudian Amar. Nah, Amar ini juga udah naik lumayan tinggi, jangan dikejar lagi. Kalau BBYB, BGTG, BBHI tadi masih bisa masuk gitu, baru hari pertama. Nah, ini untuk Amar dia udah naik lumayan tinggi, tinggal hold aja. The Fed lagi ngapain? The Fed ada meeting, ada FOMC meeting. Cuman kayaknya nggak terlalu khawatir lagi soal naiknya suku bunga gitu, karena udah anticipated. Market tuh lebih mau dengerin kayak pidatonya dari The Fed tuh isinya apa aja, kira-kira kayak gitu, kebijakannya apa aja. Kalau kenaikan suku bunga kayaknya udah nggak terlalu signifikan lagi gitu. Nah, terus perdagangan nikel di London Metals Exchange ini kembali dibuka gitu setelah beberapa hari disuspend karena udah naik sekitaran 250% atau sampai 300% dalam 2 hari beberapa waktu yang lalu. Dan ya anyway udah dibuka. Terus kita akan lihat saham-saham nikel ya, saham-saham yang terkait dengan metals. Yang pertama kita akan lihat Antam. Oke. Ya, ini Antam ya. Antam hari ini tadi balik menyentuh supportnya. Kita lihat apakah M-Trade ada masuk tadi untuk Antam. Belum masuk, jangka menengah. Hold jangka menengah aja. Kita lagi wait and see untuk Antamnya. Dan dia kena support yang lumayan kuat di sini. Yang biru, yang merah ini ada support MA20, kembali menyentuh MA20-nya. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk saham komoditi yang lain. TINS ini juga mirip, dia juga kena MA20 dan udah mulai keluar candle hijaunya. Kita akan lihat apakah M-Trade ada masuk TINS. Kalau Antam kita masukin watchlist. Untuk TINS ini ada beli tanggal 10 Maret, masih impas-impas ya, sekitaran 3,7% minusnya sampai plus 1,3 gitu. Jadi masih masuk range buy rasanya gitu. Jadi
Tins teman-teman bisa buy on weakness, disclaimer on juga. Oke, terus kemudian kita lihat saham yang lainnya. Ada saham Elsa. Ya. Ini di area support banget. Supportnya sekitar level 284-an di area support. Terus kemudian ya ini resistennya sekitaran 294. Terus di sini resisten kecil ya teman-teman ya. Terus dia kalau naik mantul lagi bisa sampai berapa? Sampai 306 di sini. Nah ini di area support dan juga keluar hijaunya. Jadi sebenarnya potensial untuk buy on weakness. Kita cek apakah Mtrade ada buy on weakness. Elsa belum ada buy on weakness lagi. Oke, terus ya ini berarti masuk ke watchlist kita ya. Let me check saham yang lainnya. Oke. Ya, jadi Mtrade masih wait and see karena harga komoditi mantulnya dengan volume kecil aja. Terus kemudian marketnya juga IHSG lagi untuk saham-saham komoditi. Mantulnya baru. Suaraku kenapa? Kedengeran kan? Suaraku kedengeran kan? Putus-putus masa. Oke. Terus ada update dari London Metals Exchange memberikan batasan pergerakan harga nikel dan base metal lain ya gitu. Jadi batas atas dan bawahnya 5% gitu. Terus batas atas dan bawah untuk base metal lain adalah plus 15 dan minus 15%. Itu berlaku mulai 15 dan 16 Maret, which is mulai hari ini gitu. Jadi ada auto reject atas, ada auto reject bawahnya. Kita akan lihat untuk saham metals yang lainnya yang tadi aku belum bahas, yang nikel banget malan, yaitu Inco. Masa putus-putus sih? Masa putus-putus? Masa putus-putus sih? Sebentar ya, dan cek ya. Harusnya nggak putus-putus. Masih bisa dengar saya atau? Aku ambil wifi aku dulu yang satunya. Sekarang udah lancar belum? Wifi lain, aku ganti wifi lain, stay here bentar ya. Oke, semoga udah lebih baik. Aku coba tadi ganti sama wifi lain nih, gitu. Oke, jadi ini Inco ini yang paling beda di antara yang lain, kayak Tins, Antam ya, terus Inco. Ini dia udah hijau kemarin, terus hari ini tadi naik, terus ditutup turun. Beda sama Tins dan juga Antam yang hari ini justru malah ditutup hijau. Jadi kita masukin Tins dan juga Antam sebagai watchlist kita gitu. Untuk swing trading masih balik di situ. Terus gimana sih sentimen perang Rusia Ukraina untuk komoditi? Jadi mengutip dari Presiden Ukraina Zelensky, pembicaraan perdamaian tuh udah makin ke arah realistis gitu, walaupun memakan waktu yang panjang ya, moga-moga damai aja deh gitu. Terus dari sektor konstruksi ini ada sentimen ya, ada sentimen konsorsium BUMN karya ini berpotensi untuk ditunjuk membangun ibu kota negara yang baru gitu, dan yang bakalan diuntungin nanti ada WSKT, WIKA dan juga PTPP buat menggarap proyek tersebut gitu. Cuman sekarang secara teknikal belum begitu oke, secara
secara chartnya. Untuk konstruksi jadi just wait and see aja. Nah, terus untuk BCA ini banyak banget ditanyain, akan ada rapat umum pemegang saham. Harapannya bakalan kasih dividen yang cukup bagus mengingat kinerja keuangannya 2021 itu lumayan solid gitu. Jadi BCA itu mencatatkan kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang masa senilai 1.000 triliun gitu. Dan sepanjang 2021 BCA dan entitas anak mencatatkan laba bersih 31,22 triliun atau naik 15,81% secara tahunan gitu. Jadi itu sangat bagus sekali. Terus pertumbuhan kreditnya juga bagus, sekitaran 8,2% dibandingin tahun sebelumnya gitu. Oke, terus kalau BNI sendiri gimana? Jadi ada update dari beberapa saham perbankan besar. Ya, jadi BNI bakal bagiin dividen 25% atau secara 2,72 triliun dari laba bersihnya gitu. Perbankan besar pada mau bagiin dividen ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya perbankan besar bisa dapat juga nih dividennya gitu. Dividennya BNI ini kali ini nilainya 146 per lembar saham, naik 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 44 per lembar saham gitu. Ya, jadi dividen yieldnya kalau pakai harga closing hari ini sekitar 1,74% aja. Nah, terus kalau BMRI gimana? Bank Mandiri bakalan bagi dividen dengan dividen payout ratio 60% dari laba bersihnya tahun buku 2021 senilai 16,82 triliun atau 360,5 per saham. Asumsi dengan close harga saham kemarin di 7.750 dan didapatkan dividen yieldnya 4,65% gitu. Kalau BMRI sendiri jadwal come date-nya tanggal 18 Maret 2022, artinya teman-teman kalau mau dapat dividennya harus hold sampai closingan market 18 Maret 2022 dan ex date atau dapat dividennya tuh tanggal 21 Maret gitu. Oke, ini ada yang nanya untuk saham yang lainnya, aku bahas Medco. Oke, ya ini Medco ya. Medco hari ini dia ketahan area support juga mantul dan potensi ada technical rebound, bisa untuk buy on weakness. Oke, jadi ini ketahan MA, di sini ada MA 200 support yang lumayan kuat dan ini udah keluar konfirmasi candle hijau, bisa naik sampai 610-an, sekitaran 610 gitu. Kita masih wait and see untuk Medco juga ya, tapi besok kalau misalkan ada dikasih koreksi dikit atau naik pun kita juga akan bisa masuk gitu. Oke, terus properti gimana? Abis ini kita akan bahas properti. Properti ya, sekarang kita lihat untuk BSDE. Ya, BSDE ini ketahan area supportnya, dia nggak koreksi sampai sedalam 965. Kalau aku perhatikan, dia ketahan di sini nih, ketahan di sini. Ini kena satu support yang lumayan kuat di sini, ketahan di sini. Jadi teman-teman yang belum punya BSDE, ini juga termasuk salah satu saham yang bisa kita watch untuk buy on weakness juga untuk BSDE. Terus ya selain BSDE ya, untuk swing trading yang hilang barang yang kemarin udah jualan, udah profit taking sekitaran 1030, 1040-an, mungkin bisa mulai nyicil lagi untuk BSDE, mulai buy on weakness gitu. Nah, terus kemudian kita lihat
untuk saham yang lainnya sekalian screening ya, sekalian screening. CTRA ini juga sama, kemarin udah naik tinggi, terus kemudian turun koreksi normal sampai dekat area support 1020-an di sini, sampai di area sini ya, dekat area support di sini. Nah terus kemudian dia mantul, teman-teman bisa tungguin kalau CTRA lebih ke area 1010 sampai 1020-an ya gitu. Oke, terus saham CNTA apa ada sih? Ada-ada aja. Terus Pewon, kita lihat properti ya. Jadi view-nya masih ke properti dan juga komoditi. Properti dan komoditi untuk swing tradingnya. Sedangkan untuk potensi jangka menengahnya, nanti untuk yang hold beberapa bulan, saham yang turnaround stocks, saham yang multi bagger turnaround stocks kita akan bahas hari Sabtu nanti jam 10, oke? Nah ini Pakuwon cakep banget, chartnya cakep banget. Jadi ini kita lagi watch juga untuk buy on weakness juga. Iya, kita masih punya jangka menengah. Nah, Pewonnya kita bisa ini. Oke, terus selain Pewon ada lagi, kita cek saham yang lainnya, properti apa lagi, mau cek apa lagi? Ada Cetra, Pewon, BSDE, SMRA, kita lihat SMRA ya. Oke, kita lihat SMRA juga di support. SMRA kalau mau beli nawar aja sekitaran 760-an, sekitar 760-an gitu. Terus kita lihat yang lain lagi untuk konstruksi kita lihat saham iya ini banyak yang nanya konstruksi gimana gitu, minta disenggol sektor konstruksi. Oke. Sama sih, lagi di support, mau mantul juga, cuman aku lebih suka properti dan juga komoditi ya, suka properti dan komoditi. Internet masih nggak stabil ya? Internet udah oke nggak sih? Halo, internetnya gimana guys? Udah oke belum? Udah oke belum? Coba dijawab. Mestinya udah oke ya. Iya. WSKT ini lagi dia kena di support. Aku ngelihat banyak saham yang justru malah lagi di support sih. Gitu. Jadi meskipun IHSG-nya di resisten, sebenarnya yang lagi berada di resisten tuh saham-saham big caps perbankannya aja. Tapi second linernya kayak komoditi dan juga untuk properti konstruksi itu semuanya di area support. Jadi sebenarnya potensi untuk buy on weakness gitu. Besok kita akan watch untuk beberapa saham buat buy on weakness gitu. Oke, terus kita lihat untuk sektor yang lainnya, masih sektor konstruksi deh ya. Wika atau Wijaya Karya sama, ini lagi di support juga. Kalau mau spekulatif buy on weakness silahkan, tapi aku lebih prefer ke propertinya, trennya lebih bagus di properti gitu. Jadi ini Wika, terus kemudian Weton. Iya, ini Weton ya. Ini di area support juga, on weakness juga gitu. Terus teman-teman mungkin pada penasaran kabarnya sektor pulp and paper gimana? Tadi ada yang nanya juga pulp and paper. Masih koreksi, oke-oke aja kalau buat jangka menengah seandainya mau kumpulin dikit-dikit. Tapi kalau buat swing trading jangan dulu. Kalau buat swing trading aku lebih suka di komoditi yang tadi di support, beberapa yang aku udah sebutin di awal. Terus properti semua pada di support semua. Tadi ada mention BSDE, Pewon, CTRA, terus SMRA juga. Terus konstruksi juga di support, tapi patternnya masih lebih bagusan properti gitu. Apalagi ya?
kita belum bahas sektor komoditi CPO ya. Kita lihat CPO ya. Kita lihat CPO DSNG. Ya, lagi di support juga DSNG-nya. Ketahan MA 20. Terus AALI kita lihat udah mantul, jadi udah agak telat. Jadi lebih ke DSNG kalau CPO. Terus sama LSIP-nya udah mantul juga, jadi lebih ke DSNG. Terus kita lihat TAPG gimana untuk CPO-nya, lagi di support juga. Cuman kalau mau cari yang belum telat, tadi kayaknya yang sisa yang belum telat tuh yang baru mau gerak TINS sama properti. Disclaimer teman-teman ya, karena kalau trading on support abis dia jatuh dalam, naiknya tuh kadang nggak bisa langsung cepat gitu. Beda kalau kita tradingnya by breakout, apalagi breakout disertai dengan volume tinggi gitu. Sekarang marketnya trennya juga masih choppy banget gitu, meskipun IHSG-nya naik terus, tapi sebenarnya yang dibolong oleh asing tuh yang dibeli-beliin ya saham-saham big caps perbankan aja. MTech juga ada dibeli tapi nggak terlalu konsisten, yang lebih konsisten big cap perbankan gitu. Jadi we have to be smart, portfolio kita juga mesti harus ada isinya saham-saham big cap perbankan juga gitu. Tadi LSIP aku udah bahas, lagi di support juga, tapi nggak terlalu oke gitu. Itu sih. Elsa tadi udah dibahas juga, lagi di support dan mantul juga. Hopefully besok ada koreksi normal. Kalau ada koreksi normal kita bisa masuk gitu. Itu aja sih teman-teman, aku sampai di sini aja. Untuk detailnya besok teman-teman bisa nonton morning briefing, dibahas fundamental technical lebih dalam lagi sama coach-coach di Mtrade. Dan teman-teman kalau mau join as user VIP Mtrade, teman-teman bisa klik link di bio saya atau langsung ke mtrade.id. Sabtu nanti ada seminar tentang saham multi-bagger saat endemi atau saham turnaround pasca pandemi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga kita bisa semakin cuan bareng bersama-sama. Dan jangan lupa kalau teman-teman join sebagai user VIP Mtrade, teman-teman bisa dapetin trading signal dan juga analisis mumpung saham-saham lagi pada di support gitu. Jadi lagi ada kesempatan untuk masuk lagi. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, salam profit. Bye-bye.